Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Subagja dengan NIM 14012300168. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penggunaan dan penerapan algoritma. Baik, kita lanjut saja. Pengertian algoritma. Algoritma merupakan proses atau langkah-langkah logis yang tersusun secara sistematis untuk memecahkan suatu masalah. Dengan kata lain, algoritma digunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kali ini saya akan bahas tentang 15 contoh penerapan atau penggunaan algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Baik, dengan contoh ke-1, algoritma flowchart membawa payung. Langkah ke-1, apakah hujan? Langkah kedua, jika tidak hujan, kamu tidak perlu bawa payung. Langkah ketiga, jika hujan, segera cari payung. Langkah keempat, ketika payung sudah ketemu, bawa payungnya. Langkah kelima, jika payungnya tidak ketemu, pastikan apakah masih hujan dan akan kembali berputar ke poin 2 dan 3. Next. Algoritma menghitung nilai Y dari persamaan Y sama dengan 2 kali tambah 5. Langkah ke-1, mulai. Langkah kedua, deklarasikan variabel X dan Y. Langkah ketiga, masukkan nilai X. Langkah keempat, hitung nilai Y sama dengan 2 kali tambah 5. Selesai. Next. Algoritma menghitung segitiga. Langkah 1, mulai. Kedua, masukkan nilai alas. Ketiga, masukkan nilai tinggi. Keempat, hitung luas dengan rumus. Kelima, nilai luas akan ditampilkan. Selesai. Next. Algoritma memasak mie instan goreng. Langkah A, mulai. Kedua, buka kemasan mie instan goreng. Ketiga, pisahkan bumbu dari mie. Keempat, masukkan air ke dalam penny. Kelima, rebus air di atas kompor hingga mendidih. Keenam, masukkan mie ke air mendidih. 7, aduk mie hingga matang. Ke-8, setelah matang, angkat dan tiriskan mie. Ke-9, tuangkan bumbu mie goreng ke dalam piring. Ke-10, campurkan mie ke dalam piring yang ada bumbunya. Ke-11, aduk mie hingga tercampur rata dengan bumbunya. Selesai. Next. Algoritma flowchart menghitung luas lingkaran. Langkah ke-1, mulai. Langkah kedua, deklarasikan terlebih dahulu variabel yang akan digunakan. Itu float R, L, V sama dengan 3.14. Langkah ketiga, masukkan jari lingkaran yang ingin dicari luas lingkarannya. Input R. Langkah keempat, proses perhitungan dengan menggunakan rumus luas lingkaran. V kali R tambah R kali R. Langkah kelima, hasil perhitungan rumus luas lingkaran L sama dengan P kali buka kurung P kali P tampil pada layar. Selesai. Next. Algoritma flowchart menghitung persegi panjang. Analisisnya, input P panjang dan lebar dan L lebar. Luas persegi panjang
L sama dengan P kali L. Algoritmanya, inputkan panjang, inputkan lebar. Yang ketiga, rumus untuk menghitung L yaitu L sama dengan P kali L. Nilai L luas akan dicetak sebagai output ke perangkat output keluaran. Selesai. Next. Algoritma kelulusan mahasiswa. Mulai, nama mahasiswa dan nilai sudah terbaca. Kedua, kalau mahasiswa mendapat nilai lebih dari 70, maka keterangan lulus. Ketiga, kalau mahasiswa mendapatkan nilai kurang dari 69, maka keterangan tidak lulus. Data nama, nilai mahasiswa, dan keterangan akan ditampilkan. Selesai. Next. Algoritma flowchart konversi suhu. Langkah ke-1, inputkan besaran suhu dan Celsius, satuan Celsius. Langkah kedua, untuk melakukan konversi suhu dari Celsius ke Reaumur, digunakan rumus R sama dengan 45 kali Celsius. Langkah ketiga, untuk melakukan konversi suhu dari Celsius ke Fahrenheit, digunakan rumus berikut. F sama dengan 9, 5 kali C tambah 3. Suhu dalam besaran Reaumur dan Fahrenheit akan ditampilkan. Selesai. Next. Algoritma pilihan penjumlahan atau perkalian dua bilangan. Langkah ke-1, mulai. Langkah kedua, deklarasikan terlebih dahulu variabel yang akan digunakan, yaitu float, X, Y, Z. Langkah ketiga, masukkan bilangan 1 input X, masukkan ke langkah keempat, masukkan bilangan 2 input Y. Langkah kelima, terdapat opsi pilihan, misalnya 1 penjumlahan dan 2 perkalian. Langkah ke-6, jika yang dipilih opsi 1, maka melakukan proses penjumlahan X tambah Y. Lanjut, jika yang dipilih opsi 2, maka melakukan proses perkalian X kali Y. Hasil tampil pada layar. Selesai. Next. Algoritma mengganti ban mobil yang pecah di jalan. Kita langsung mulai. Kedua, berhenti di tempat aman. Ketiga, matikan mesin mobil. Keempat, pasang segitiga pengaman 10 atau 20 meter dari belakang mobil. Kelima, siapkan ban serep, dongkrak, kunci ban, pipa perpanjangan. Keenam, longgarkan mur ban menggunakan kunci ban. Jika tidak kuat, gunakan pipa perpanjangan. Ketujuh, dongkrak mobil menggunakan dongkrak. Kedelapan, lepas mur dan ban. Kesembilan, ganti dengan ban serep. 10, pasang kembali mur ban. 11, turunkan dongkrak sampai ban menyentuh tanah. 12, mobil dapat dikendarai kembali. Dan ke-13, selesai. Next. Algoritma flowchart membuat kopi. Langsung saja ke langkah 1, mulai. Langkah kedua, buka kemasan kopi. Langkah ketiga, tuangkan kopi ke dalam cangkir. Langkah keempat, tuangkan gula ke dalam cangkir. Langkah kelima, panaskan air hingga mendidih. Langkah keenam,
Tuangkan air panas ke dalam cangkir yang berisi kopi dan gula. Aduk hingga merata. Ketujuh, selesai. Algoritma mengirim surat melalui jasa pengiriman. Langkah ke-1, mulai. Kedua, siapkan surat yang akan dikirim, amplop, alat, tulis, dan lem. Langkah ketiga, memasukkan surat ke dalam amplop. Langkah keempat, lem amplop agar tidak terbuka. Langkah kelima, tulis nama dan alamat tujuan surat serta nama dan alamat pengiriman. Langkah keenam, pergi ke kantor jasa pengiriman. Langkah ketujuh, memberikan surat kepada petugas. Langkah ke-8, melakukan pembayaran. Langkah ke-9, meninggalkan kantor jasa pengiriman. Langkah ke-10, selesai. Next. Algoritma pesan makan menggunakan GoFood. Langsung saja ke 1, mulai. 2, buka aplikasi Gojek, pilih menu GoFood. 3, cari restoran yang diinginkan. Keempat, pilih menu makanan dan jumlah yang akan dibeli. 5, masukkan alamat penerima. Keenam, periksa kembali pesanan. Ketujuh, pilih metode pembayaran. Kalau tidak menggunakan GoFood, GoFi, pilih metode cash. 7, klik tombol order atau pesan. 8, tunggu kurir makanan datang menerima makanan. 9, jika memilih metode pembayaran cash, maka pemesanan memberikan uang kepada kurir sesuai total pemesanan. 10, selesai. Next. Algoritma memasak nasi. Langkah ke-1, mulai. Kedua, siapkan beras dan panci penanak nasi. 3, tuangkan beras ke dalam panci. Keempat, cuci beras dengan air hingga mendidih. Cuci beras dengan air hingga bersih. Kelima, setelah bersih, masukkan air yang siap untuk memasak beras. Keenam, masukkan panci penanak nasi ke dalam Magicom. 7, tutup Magicom. 8, colokkan kabel Magicom ke kontak listrik. 9, tekan tombol on agar Magicom memasak beras. 10, menunggu nasi hingga matang. Nasi siap disajikan. Selesai. Next. Algoritma penerbitan buku melalui penerbit. Langkah 1, menyiapkan draft buku dan mengirimkan ke penerbit. Kedua, penerbit menilai draft. Ketiga, jika tidak diterima, penulis akan mengembalikan naskah ke penulis. 4, jika diterima, penulis akan menandatangani kontrak penerbitan. 5, editor akan melakukan penyelarasan naskah hingga siap cetak. 6, penerbit akan membuat sampul buku. 7, penerbit akan menaikkan naskah ke proses pencetakan. 8, buku yang selesai dicetak akan dirilis bersamaan dengan agenda promosi. 9, buku yang terjual akan masuk ke perhitungan besaran royalti untuk penulis. 10, selesai. Baik, kesimpulannya, algoritma adalah langkah-langkah yang disusun secara tertulis dan berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah. Sedangkan algoritma pemrograman adalah langkah-langkah yang ditulis secara berurutan untuk menyelesaikan masalah pemrograman komputer. Dalam pemrograman yang sederhana, algoritma merupakan langkah pertama yang harus ditulis sebelum menuliskan program. Masalah yang dapat diselesaikan dengan pemrograman
komputer adalah masalah yang berhubungan dengan perhitungan matematik. Pemrograman algoritma dapat juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sesederhana cara membuat kopi atau yang lainnya. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Selebihnya, mohon maaf. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.